Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta meminta warganya untuk menghemat penggunaan air bersih, terutama menggunakan air tanah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemprov DKI dan Kementerian PUPR bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan air warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewanti-wanti warganya agar menghemat penggunaan air bersih. Pemprov DKI meminta penggunaan air tanah digunakan bagi kebutuhan rumah tangga dan dibatasi hingga 50 kubik per bulan. Sementara penggunaan air tanah nantinya akan dilarang untuk kepentingan komersil antara lain perkantoran, hotel, hingga apartemen. Untuk memenuhi kebutuhan air komersil, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian PUPR menyiapkan sumber air bersih untuk warga Jakarta. Jadi kita baru bisa menyiapkan kurang lebih 62-64% ya. Selebihnya masih dalam proses dengan dukungan bantuan Pak Basuki, Menteri PUPR ya. Sedang dalam proses kita mengadakan sumber air bersih untuk Jakarta mulai dari Jatiluhur 1, 2 ya. Airan, Buaran, dan lain sebagainya. Kementerian PUPR juga menyebut akan menyediakan air minum baku untuk masyarakat. Nantinya warga Jakarta bakal dilarang menggunakan air tanah. Wacana penggantian air tanah dengan PAM menuai ragam tanggapan. Ya nggak setuju lah, entah kita kalau misalnya listrik mati, apa kita dari mana ngambil airnya? Saya nggak punya penampungan. Ini membantu sekali buat kita nyuci baju, nyuci piring kayak begini, buat cuci kaki, cuci tangan. Kalau misalnya ini dihapus, kita ngambil air dari mana? Sedangkan jauh kita ngambil air di MCK jauh. Ini kan ada seterusnya, enak ada sumur, kita gampang deket gitu Mbak. Lebih airnya lebih bermutu gitu, lebih bagus timbang air tanah yang untuk Jakarta Utara ini udah mengandung banyak macam kayak merkuri gitu. Terkait wacana penggantian air tanah ini, pengamat tata kota meminta pemerintah untuk gencar menyosialisasikan wacana yang akan dimulai tahun 2024 ini. Harus dimulai dari yang pertama, yaitu kawasan industri. Ya. Jadi kawasan industri harus segera diinformasikan sampai pada tahun keberapa pengambilan air tanah dari kawasan industri itu juga dihentikan. Kedua, pemompaan air tanah yang dilakukan oleh gedung-gedung bertingkat, mulai dari gedung perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan, dan juga hotel-hotel ya. Ini juga harus diinformasikan pada tahun keberapa mereka menghentikan pengambilan air tanah. Baru pada tingkat ketiga yang paling akhir di tingkat rumah tangga. Penghematan air tanah ini merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Pemprov pun berharap warga Jakarta dapat segera menerapkan gaya hidup hemat air mulai dari saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.